Shalom saudaraku yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Harianku. Malam hari ini kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamaah hati kami supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan tentang Jumat Agung. Setiap hari Jumat Agung, ucapan Yesus dari kayu salib selalu berkumandang, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Lukas pasal 23 ayat 34. Dia disalibkan oleh karena kita dengan sadar berkata, salibkan dia. Dia disalibkan oleh karena kita dengan sadar berkata, dia bukan siapa-siapa. Dia disalibkan karena dengan sadar kita berkata, kitalah hidup ini, kitalah Tuhan itu. Ketika Yesus mengatakan, ampunilah mereka, itu benar sekali. Karena para sarjana Taurat menyebut diri mereka sebagai Tuhan, yang memegang palu penghakiman untuk menjatuhkan hukuman yang sangat berat terhadap Yesus, Mesias, Anak Allah. Mereka menghukumnya dengan kesombongan dan bangga. Mereka tidak hanya menghukum dia dengan polos, tetapi juga dengan geli. Sayangnya, karena nyatanya mereka tenggelam semakin dalam ke jurang kemunafikan dan kesombongan kosong. Mereka mungkin mengulangi suara Tuhan berulang kali, tetapi mereka tidak pernah melakukannya dalam hidup mereka. Mereka mungkin memiliki kegiatan dalam hidup, tetapi mereka jauh dari kuasa Tuhan. Karena itu Yesus berkata, ampuni mereka. Lagi-lagi mereka membunuh diri sendiri, menghancurkan masa depan anak-anak mereka karena tidak takut akan Tuhan. Dosa yang sangat tidak biasa dilakukan dan menciptakan kegilaan dalam diri mereka, membuat mereka menjadi pelacur, membuat mereka jatuh ke dalam perangkap iblis. Ini adalah pertempuran serius bagi kita semua. Jumat Agung ini, haruskah dia mengulangi pernyataan itu?
kepada kita masing-masing di gereja. Bagi kita yang mengaku percaya, haruskah dia menggugat dan berkata, "Bapa, ampuni mereka, sebab mereka hanya berkhotbah, mereka hanya memegang Alkitab, mereka hanya menyanyi, mereka melayani aku, tetapi sebetulnya mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan." Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Bukankah sangat ironis jika gereja menghormati nama Yesus, tetapi dia tidak menginginkan itu? Bukankah kekristenan menjadi ironis ketika semua manusia merasakan kehadirannya, tetapi dia sendiri tidak pernah hadir di antara mereka? Karena banyak topeng, kemunafikan dan kesesatan yang tersembunyi. Banyak basa-basi yang salah tempat datang dari berbagai arah. Dari orang-orang yang mengaku sebagai pemuka agama. Akankah Yesus meminta Bapa Surgawi untuk mengampuni mereka lagi? Saudara-saudara terkasih, ingatlah itu dan renungkanlah. Bukankah seharusnya gereja Tuhan menjadi gereja yang memiliki kekuatan dan kuasa yang besar? Karena ia adalah agen kebenaran yang diberi kuasa. Namun kenyataannya, kita terjebak dan terjebak menjadi pecundang dan pecundang. Jangan membodohi diri sendiri dengan bermain peran. Janganlah kita menipu diri kita sendiri dengan bertindak untuk mencoba memahami kebenaran hakiki. Semoga Jumat Agung ini mengingatkan kita untuk tidak jatuh ke dalam perangkap kesesatan. Jadi kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Karena kita bisa memakai terlalu banyak topeng dalam hidup ini jika kita gagal menemukan kebenaran hakiki. Jumat Agung menjadi waktu yang penting untuk mengalihkan pandangan kita ke salib, merenungkan penderitaan yang dialaminya. Lalu mari kita lihat, bukankah seharusnya kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan? Jumat Agung ini, ketika Anda pergi ke gereja, ingatlah ini dan pikirkan baik-baik. Di Golgota, Yesus, Anak Manusia, Tuhan kita, disalibkan. Dari sana, Dia memperhatikan kami masuk dan keluar gereja, satu persatu. Yesus melihat ke bawah dari salib. Aku tidak tahu apa yang Dia katakan, tapi aku punya firasat Dia akan berkata, "Maafkan mereka." Kenapa? Karena salib berbicara dari hati anak manusia. Salib bukan tentang fenomena belaka. Jadi, jangan terjebak dalam praktik keagamaan belaka. Gunakan dengan baik. Jumat Agung adalah waktu untuk menemukan arti sebenarnya dari penderitaan Tuhan dan pengetahuan kita tentang kebenaran. Mari kita gunakan momen ini agar tidak menjadi latihan, di mana kita hanya berlatih dan memainkan peran kita tanpa menyadari bahwa Dia mengawasi hidup kita, dan mungkin berkata, "Belum terlalu baik."
Semoga Jumat Agung ini menjadi gelombang pembaharuan iman, pembaharuan rohani yang utuh untuk hidup takut akan Allah, memuliakan Allah dalam kesucian dan kejujuran, berani membedah agar tidak terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.